adalah penyakit tidak menular yang mengganggu metabolisme tubuh selama bertahun-tahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah karena hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh, yang meningkatkan konsentrasi gula dalam darah yang tidak dapat digunakan secara efektif untuk menjaga keseimbangan gula darah. Baik seperti pada ilustrasi di samping, proses dimulai ketika kadar glukosa di dalam darah melonjak atau hiperglikemia. Kondisi ini yang menyebabkan glukosa dalam jumlah besar masuk ke dalam sel-sel tubuh. Glukosa yang melimpah tersebut kemudian dipecah-pecah dan diproses melalui siklus metabolisme sel. Akibatnya terjadi peningkatan drastis pada donor elektron yaitu molekul NADH dan FADH2. Molekul inilah yang membawa elektron ke dalam mitokondria untuk diproses lebih lanjut. Nah, banjirnya donor elektron ini memaksa rantai transport elektron di mitokondria bekerja terlalu keras. Hal ini yang memicu peningkatan tekanan gradien voltase yang sangat tinggi yang melampaui dari batas normalnya. Ketika tekanan voltase ini mencapai ambang batas kritis atau aliran elektron kompleks menjadi tersumbat atau terhambat. Karena jalur di kompleks ketiga ini tersumbat, elektron-elektron tersebut mundur dan menumpuk. Elektron yang menumpuk ini kemudian langsung ditangkap oleh molekul-molekul oksigen sehingga memicu overproduksi superoksid yang merupakan bentuk awal dari radikal bebas. Seperti gambar di samping, radikal bebas merusak sel beta pankreas dengan menyebabkan stres oksidatif yang memicu kerusakan DNA, disfungsi mitokondria, dan apoptosis sel. Pada resistensi insulin, radikal bebas merusak jalur persinyalan insulin intraselular, mencegah transkolasi GLUT4 dan memperparah inflamasi yang secara kumulatif memaksa pankreas memproduksi insulin secara berlebihan hingga akhirnya kelelahan. Baik, yang selanjutnya antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi sebagai penghambat proses oksidasi dengan cara menetralkan ROS atau radikal bebas. Antioksidan bekerja meskipun berada dalam konsentrasi yang relatif kecil dan merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap stres oksidatif. Nah, pada penderita diabetes, kadar glukosa dalam darah yang tinggi meningkatkan pembentukan ROS sehingga terjadi stres oksidatif yang dapat merusak lipid dan sebagainya. Nah, antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan atau menerima elektron dari radikal bebas sehingga radikal bebas menjadi stabil dan reaksi berantioksidansi dapat dihentikan. Selain itu, antioksidan juga dapat meningkatkan ion logam, menangkap radikal lipid proksil, serta membantu memperbaiki kerusakan akibat oksidasi. Mekanisme pertahanan ini melibatkan antioksidan enzimatik serta superoksida dismutase atau salt, katalas, dan glutathione dan lain sebagainya menjadi senyawa yang lebih aman yaitu H2O dan juga O2. Selain itu, antioksidan non-enzimatik seperti vitamin C, vitamin E, glutathione, dan lain sebagainya untuk menghentikan reaksi oksidatif dan melindungi sel dari kerusakan. Pada penderita diabetes, mekanisme ini penting untuk mengurangi stres oksidatif sehingga membantu mencegah perkembangan komplikasi akibat kerusakan jaringan. Yang pertama ada antioksidan endogen yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, ada SOD, katalase, dan juga glutathione peroksida. Yang mana ketiga enzim ini merupakan sistem pertahanan alami tubuh yang mengubah radikal bebas atau ROS menjadi senyawa yang lebih aman seperti H2O ataupun O2 sehingga melindungi sel dari kerusakan. Nah, yang kedua, antioksidan eksogen yang diperoleh dari makanan ataupun suplemen. Yang pertama ada vitamin C yang terdapat pada buah jeruk atau jambu biji. Terus ada vitamin E yang terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Pada vitamin A terdapat pada wortel, bayam, labu, dan lain sebagainya. Terus pada koenzim terdapat pada ikan kerang dan juga tersedia sebagai suplemen. Dan yang terakhir flavonoid yang terdapat pada teh hijau, kopi arabica, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi klinis pada diabetes. Pada penderita diabetes, kadar glukosa yang tinggi meningkatkan pembentukan ROS sehingga memicu
memicu stres oksidatif. Antioksidan endogen dan eksogen bekerja dengan sinergi untuk menetralkan ROS, menghentikan reaksi oksidasi berantai, serta melindungi lipid, protein, dan DNA yang rusak. Dengan demikian, antioksidan dapat membantu mengurangi oksidatif yang berkontribusi terhadap perkembangan komplikasi diabetes. Nah, sebagai penutup, diabetes mellitus bukan hanya tentang kadar gula darah yang tinggi, tetapi juga tentang bagaimana tubuh melawan kerusakan akibat radikal bebas. Oleh karena itu, selain rutin mengontrol gula darah dan mengikuti pengobatan dari dokter, terapkan juga pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan, seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ingat, antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan tetapi bukan pengganti obat. Mari jaga kadar gula darah, penuhi kebutuhan antioksidan, dan lakukan gaya hidup yang sehat agar kualitas hidup tetap optimal dengan resiko komplikasi diabetes dapat diminimalkan.